Kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan di pagi hari ini oleh Anda Pak Chandra dan Anda pemirsa dapat saksikan di layar televisi untuk saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Chandra. Di antaranya adalah ada Bank BRI dengan support di 5.150, resistance di 5.400, rekomendasi buy on weakness. Bank Mandiri juga direkomendasikan buy on weakness dengan support di 5.825 dan resistance di 6.075. Dan ICBP tadi sempat disinggung dengan support di 10.250 dan resistance di 10.800 dengan rekomendasi buy on weakness. Kita ke BBRI, Pak Chandra, analisisnya seperti apa? Mungkin berkaitan juga dengan sektor finance ataupun mungkin keuangan yang juga dinilai menarik tadi ya, sempat disinggung di segmen sebelumnya. Seperti apa lengkapnya Pak Chandra, silakan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 sampai bulan 11 gitu ya, sektor yang memang bisa perform tuh relatif ada di finance sektor gitu ya. Jadi memang 9 months resultnya relatif bagus, secara share price juga reflected di situ gitu. Dan kelihatannya penguatan sektor finansial itu banyak disebabkan karena dari sisi operasional. Jadi memang dan terutama semakin mengerucut terhadap bank-bank besar gitu ya. Jadi makanya masuk BBRI sama BMRI ini agak lompat sedikit nih berdua. Sebenarnya masuk di sini juga harusnya include mungkin bisa dimasukkan adalah BNI ya. Jadi kelihatannya secara valuation wise mereka juga masih relatif reasonable, performance daripada financialnya juga masih cukup baik, sehingga akhirnya memang menjadi relatif pilihan yang untuk investasi sih. Baik, dari level support yang Anda rekomendasikan juga level terakhir di BBRI terpaut 100 poin. Pak Chandra, secara teknikal ataupun mungkin secara sentimen begitu ada possibility bahwa BBRI akan bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan di 5.150? Sebenarnya kalau kita lihat ya itu tadi ya, kalau misalnya tadi pagi kita bicara bahwa open market to mix kan kelihatannya masih cukup fluid ya, cukup dynamic market gitu. Jadi saya pikir secara general IDX composite juga akan bergerak seperti itu gitu. Jadi selalu akan ada potensi opportunity pada saat market cenderung agak melemah gitu ya. Jadi secara general memang akhirnya semua rekomendasi yang kita berikan memang buy on weakness yang mencermati karena sifat mix dan masih fluidnya market sih. Oke, secara target price untuk Bank BRI sendiri sampai dengan akhir tahun akan ada di level berapa, Pak Chandra? Saya nggak punya angkanya, cuman harusnya sih iya, karena itu kita balik ke fundamentalsnya ya. Dan kebetulan ya ada banking analyst ya. Mungkin kita bisa susulkan nanti. Baik, oke. Itu tadi dia analisis untuk saham Bank BRI dan berikutnya adalah Bank Mandiri dengan sama rekomendasi buy on weakness juga. Seperti apa analisisnya Pak Chandra? Jadi hampir sama dengan, mungkin agak sedikit beda dengan BRI ya. Jadi artinya kedua bank ini kan sangat berorientasi kepada domestic market gitu ya. Jadi dan kita tadi premisnya adalah bahwa dengan adanya penguatan atau stabilisasi daripada exchange rate, harusnya domestic market kita menjadi lebih baik lah. Cuman mungkin BRI segmennya ada lebih banyak di SME atau small medium enterprise. Kalau misalnya BMRI itu mungkin daripada corporate besar gitu ya. Jadi ada sedikit beda segmen, tapi dua-duanya mengambil posisi market di domestik sih. Oke, ada beberapa informasi menarik juga terkait dengan Bank Mandiri. Hingga akhir Oktober 2023 realisasi KUR Bank Mandiri mencapai 73,88% dari target dan juga optimisme dari Bank Mandiri sendiri terkait dengan penyaluran KPR yang mencapai 54 triliun hingga akhir 2023. Level terakhir untuk Bank Mandiri ada di level 5.900-an, sementara level support yang Anda rekomendasikan ini adalah ada di level 5.825 begitu ya. Cukup menarik untuk di koleksi jangka menengah ke panjang, Pak Chandra, untuk Bank Mandiri? Kalau secara umum bank ya, Ya. bahkan even nggak harus Bank Mandiri tok gitu loh. Jadi kita lihat yang big banks lah ya, artinya BCA, BNI, Mandiri, BRI itu mungkin saya pikir ke depannya tetap akan bisa perform solid karena sejauh ini performanya cukup baik kan. Kadang-kadang kita lihat bank itu kan agak sedikit bisa melakukan make up dengan memainkan provisi gitu ya. Jadi provisinya dikecilin atau digedein
sesuai dengan kondisi market lah pada saat itu. Jadi bottom line-nya bisa agak sedikit di make up. Cuman kalau kita lihat sampai dengan 9 bulan 2023 ini kelihatannya make up-nya nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang purely bagus karena dari sisi operasionalnya memang menunjang gitu. Dan kita bisa lihat sebenarnya confirming informasi juga dari sisi pajak kan. Dari sisi pajak perusahaan itu kan kalau nggak salah APBN itu melebihi target ya, sudah melebihi target gitu. Jadi ada dua informasi ini memberikan signal yang sama. Oke, view yang sama juga untuk perbankan berbasis digital, Pak Chandra, atau Anda punya point of view yang lain mengenai ini? Karena kalau kita lihat Arto sendiri menjadi salah satu emiten ataupun saham yang menguat cukup signifikan, tapi kemudian di pembukaan perdagangan hari ini melemah cukup signifikan juga gitu. Apakah proyeksinya sama seperti perbankan lain? Bank digital mungkin agak sedikit menghadapi tantangan ya, karena mereka kan kalau misalnya bank besar itu kan basically dia punya deposit franchise-nya udah sangat kuat gitu, sangat established gitu. Jadi pada saat market bergerak positif, mereka bisa take full advantage dari itu. Kalau bank digital itu kan relatif segmennya juga baru gitu ya, baru membangun, dan kita tahu persaingan di bank digital kan cukup tinggi kan, bahkan even kayaknya Astra, Bank Saku itu baru tuh muncul lagi satu bank digital itu, dan mereka pasti akan berebut untuk mendapatkan franchise deposit itu gitu. Bahkan mungkin yang Bank Saku itu ada 10% gitu bunga gitu. Jadi kelihatannya very highly kompetitif gitu. Sehingga akhirnya mungkin performance dari bank digital menjadi mungkin nggak segampang kita lihat di bank besar yang sudah established. Baik, ada analisis yang lebih spesifik terkait dengan bank digital. Oke, saham terakhir yang Anda rekomendasikan dari ICBP, rekomendasi buy on weakness, analisisnya seperti apa Pak Chandra sebelum kita jeda? Mungkin bisa kita lihat juga sentimen daripada pemilu. Ya, jadi dia domestic economy, kalau misalnya memang pada saat kampanye ada sentimen positif, harusnya di sektor consumer mereka bisa benefit gitu. Satu, kedua dari balik lagi tadi stabilisasi exchange rate, kelihatannya karena dia banyak tergantung kepada imported raw materials akan benefit ya, seperti tepung terigu, terus ada CPO juga, CPO price-nya cenderung pada menurun, sehingga akhirnya harusnya membuat profitability daripada Indofood ini bisa membaik sih ke depannya. Baik, level support yang Anda rekomendasikan adalah di level 10.250, level terakhir di 10.500 pada pembukaan pagi ini melemah 0,71%, nampaknya mungkin bergerak ke level support yang Anda rekomendasikan, dan rekomendasinya adalah buy on weakness. Oke, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Chandra, ada BBRI, Bank Mandiri, dan juga ICBP. Dan kita akan jeda sejenak Pak Chandra, dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan simak update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 pagi hari ini. Di RTI dapat dilihat IHSG dibuka melemah 0,08% di level 6.152,574. Dan saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah ada PSDN, kemudian ada Diva, Homi, Uang, Widi, TPMA, Citi, dan juga MOLI. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah MENN, MBTO, kemudian juga ada Care, ada NATO, MBMA, Fire, HATM, BHAT, dan juga MYOR. Oke, kita akan bahas pergerakan dari IHSG sendiri di pembukaan sesi 1 bergerak melemah sejauh ini. Pak Chandra, analisisnya seperti apa? Sejauh mana ini kemudian menguatkan kesimpulan bahwa nampaknya pasca penguatan signifikan kemarin, mungkin most likely IHSG at least yang tercermin nanti di penutupan perdagangan sesi 1 akan berada di zona merah Pak Chandra, atau Anda punya point of view lain? Ada kemungkinan sih, jadi kalau kita lihat market dari hari ke hari memang selalu punya kecenderungan untuk koreksi setelah melakukan penguatan beberapa saat gitu. Cuman kalau saya sih posisinya kalau sebenarnya dengan adanya koreksi ini agak membuka opportunity untuk masuk kembali gitu, karena kita cenderung melihat positif untuk jangka menengahnya soalnya dengan ya itu tadi makro indikatornya kan relatively positif semua gitu ya.
Dan kita tahu juga sampai 9 bulan performance financial secara umum IDX juga tidak buruk gitu. Sehingga sebenarnya fundamental punya springboard yang cukup kuat lah untuk bisa naik kembali. Tapi memang karena market volatility dengan semua dynamic yang masih bergerak di global, pasti pada saat tertentu cenderung dia akan koreksi, nanti mungkin baru akan naik kembali sih. Baik, koreksi teknikal saja pasca penguatan kemarin, tapi kemudian jangan khawatir momen pelemahan ini bisa masuk ke saham-saham memang secara analisis cukup menarik begitu ya, dan ada potensial upside yang menarik juga untuk dicermati. Baik, untuk sektor infrastruktur kemarin naik paling tinggi, Pak Chandra, analisis Anda mengenai sektor ini seperti apa dan adakah saham-saham di sektor infrastruktur yang kayaknya cukup bisa untuk masuk radar Anda, Pak Chandra? Kalau di infrastruktur, itu Telkom masuk di dalam situ kalau nggak salah ya, telekomunikasi. Kalau sebenarnya telekomunikasi sektor itu harusnya sih sejauh ini koreksinya sudah cukup dalam tuh ya, dan sebenarnya market wise sendiri fundamentally memang agak melemah dari sisi pertumbuhan tapi masih tumbuh. Tapi dengan sektor telco itu sendiri terkoreksi cukup dalam, sebenarnya entry point-nya jadi interesting sih. Terutama mungkin kayak Excel, TOR yang tower related, dan MTEL sih ya. Jadi saham-saham itu fundamentally dan cash flow relatif cukup solid, share price wise sudah koreksinya cukup dalam. Jadi pikir mungkin ada opportunity di situ sih. Baik, sektor infrastruktur berbasis telekomunikasi yang dinilai menarik begitu ya. Baik, Pak Chandra, sebetulnya masih ada banyak pertanyaan yang saya ingin sampaikan, tapi kemudian waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi investor yang akan melakukan perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Chandra, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selamat pagi.